Sang Tabib Penakluk Dinasti Episode 20. Tuan Meng mengeluarkan sebuah guci tanah liat dari ruang dalam, yang penuh dengan lintah. Lin An hanya membaca di buku-buku sejarah medis bahwa orang-orang menggunakan lintah untuk transfusi darah. Tetapi hari ini ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Gadis berbaju biru itu mengenakan sepasang sarung tangan kulit binatang tipis, mengeluarkan lintah, dan menempelkannya satu persatu pada pembuluh darah di lengan pendonor darah. Dari gerakannya yang terampil, Lin An dapat melihat bahwa gadis ini pasti memiliki pengetahuan anatomi dan sangat mengenal pembuluh darah. Lintah-lintah itu menempel di kulit dan dengan cepat mulai menghisap darah dari tubuh pendonor darah. Tubuh mereka segera membengkak, dari ukuran semula sebesar daun willow menjadi setebal ibu jari. Setelah menghisap cukup banyak darah, mereka otomatis berguling turun dari kulit manusia. Gadis berbaju biru itu dengan hati-hati mengambil lintah yang penuh darah, meletakkannya di lengan dan betis Yan Bo Guang, lalu menaburkan bubuk putih yang tak dikenal ke tubuh lintah itu. Lintah itu kemudian mulai menyuntikkan darah yang telah dihisapnya ke pembuluh darah Yan Bo Guang. Lin An melihat anggota tubuh Yan Bo Guang dipenuhi lintah. Metode transfusi darah yang unik ini benar-benar membuka matanya dan membuatnya takjub. Jelas mustahil untuk memastikan operasi yang sepenuhnya steril dalam proses ini. Lin An tak kuasa menahan diri untuk berpikir, jika salah satu dari mereka menderita hepatitis B, sifilis, atau AIDS, Yan Bo Guang pasti akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Namun, melihat para pemuda Miao hitam yang mendonorkan darah, mereka semua sehat dan sederhana, dan seharusnya tidak sakit. Sekalipun mereka sakit, Yan Bo Guang, pencuri bunga dan orang jahat, tetaplah dia. Kali ini, ia berhasil lolos dari maut. Lin An memikirkan hal-hal yang diam-diam telah ia lakukan pada tubuh bagian bawahnya, dan ia tak kuasa menahan rasa bangga. Jika kau memetik bunga ibumu, aku akan membuatmu tak bisa berhubungan seks seumur hidupmu dan mencekikmu sampai mati. Setelah sekitar setengah jam, pengisian darah berakhir. Tuan Meng menuangkan lagi cairan hijau lengket ke dalam mulut Yan Bo Guang. Melihat wajah Yan Bo Guang yang sedikit memerah, tampaknya anemianya telah membaik dengan cepat. Tuan Meng meraba denyut nadinya dan mengedipkan kelopak matanya. Ia berkata kepada Yanu Jiao, "Jangan khawatir, Nona Jiao. Nyawanya pasti terselamatkan." Yanu Jiao yang selama ini selalu tegar, tak kuasa menahan tangis kegirangan saat mendengar kabar adiknya baik-baik saja. Lin An diam-diam mundur tanpa ada yang memperhatikan. Dia memang tidak banyak membantu hari ini. Bahkan, meskipun dia tidak mengisi kembali darah Yan Bo Guang, orang ini tidak akan mati. Dia hanya perlu istirahat lebih lama. Lin An keluar dan baru saja mencapai tangga ketika dia mendengar suara dingin di belakangnya berkata, "Tuan, silakan tinggal." Lin An berbalik, tetapi gadis berbaju biru itulah yang memintanya untuk tetap tinggal. Gadis berbaju biru itu masih mengenakan kerudung, yang menambah misteri dan membuat Lin An merasa agak jauh. Ia secara intuitif merasa bahwa gadis ini seharusnya tidak mudah didekati, karena tidak ada kehangatan di matanya yang begitu indah. Lin An menunjuk hidungnya dan bertanya, "Nona, apakah Anda memanggil saya?" Gadis berbaju biru itu mengangguk, berjalan ke arahnya dan bertanya, "Alat apa yang Anda gunakan untuk melakukan laparotomi padanya?" Lin An tersenyum dan berkata, "Siapa namamu, Nona muda?" Pertanyaan itu sebenarnya tidak relevan dengan pertanyaannya. Gadis berbaju biru tidak menunjukkan banyak keraguan tidak perlu menyebut nama keluarga mungkin. Qin Yutong, nama yang bagus. Namaku Lin An. Lin An selalu ramah, dan tak seorang pun menanyakan namanya. Qin Yutong berkata, "Dulu aku hanya membaca tentang teknik sayatan perut di buku-buku kuno, tapi hari ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Lin An tersenyum dan berkata, "Aku pernah membaca tentang transfusi darah lintah di buku, dan ini pertama kalinya aku melihatnya hari ini. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Ia menatap mata Qin Yutong yang jernih dan dalam, tetapi merasa tatapannya tak terduga, dan sulit untuk melihat isi hatinya melalui tatapannya. Qin Yutong seharusnya tidak terlalu tua, tetapi Lin An merasa bahwa ia dewasa dan tenang melebihi usianya, langka dan tak terduga. Qin Yutong bertanya, "Tuan Hu, bisakah Anda memperlihatkan alat yang Anda gunakan?" Hanya sedikit pria yang mampu menolak permintaan kecantikan yang tak tertandingi. Meskipun Qin Yutong bercadar, temperamen dan keanggunannya layak menyandang gelar kecantikan yang tak tertandingi. Lin An juga yakin bahwa wajah di balik cadar itu pasti sangat cantik dan membawa bencana bagi bangsa dan rakyatnya. Namun, kekuatan terbesar Lin An adalah meskipun ia bernafsu, ia tak pernah tergoda oleh kecantikan. Ia terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Tidak." Qin Yutong jelas tidak menyangka Lin An akan menolaknya, dan permintaannya tidak berlebihan. Melihat tatapan terkejut dan tertegun Qin Yutong, Lin An merasa bangga. Bukannya ia benar-benar ingin menolak, melainkan ingin meninggalkan kesan mendalam pada Qin Yutong dengan cara yang tak terduga ini. Psikologi yang ia pelajari di masa lalu tidak sia-sia. Qin Yutong tidak menyadari orang seperti apa yang sedang dihadapinya. Setelah sesaat terkejut, tatapan Qin Yutong kembali tenang, yang membuat Lin An merasa aneh.
Bagaimana mungkin seorang gadis muda di puncak karirnya memiliki mentalitas setenang itu? Ia berbisik, senang bertemu Tuan Hu. Kupu-kupu berwarna-warni berterbangan ke sana kemari, berterbangan di sekelilingnya. Lin An bertanya lagi, tahukah kamu siapa yang kamu selamatkan? Qin Yutong berhenti dan perlahan berbalik, apakah ada perbedaan? Lin An berkata, pemerkosa. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan merendahkan suaranya, dia telah menyakiti banyak perempuan baik. Dia pantas mati. Qin Yutong berkata, dokter tidak berhak memilih pasiennya. Setiap kehidupan layak dihormati. Kita tidak bisa menyelidiki siapa seseorang atau apa yang telah mereka lakukan sebelum menyelamatkannya. Baik atau buruknya mereka, dan nasib apa yang pantas mereka terima, hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Yang bisa, dan seharusnya kita lakukan, adalah menyelamatkan orang-orang sebaik mungkin. Siapapun yang tidak menghormati kehidupan tidak pantas disebut dokter sejati. Ini pertama kalinya Lin An mendengar kata-kata yang begitu mulia. Kata-kata Qin Yutong adalah contoh etika medis. Ia mengangguk, menatapnya dengan mata baru. Wanita ini bukan hanya seorang dokter yang terampil, tetapi juga bijaksana. Ia tersenyum dan berkata, atas dasar apa yang kau katakan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Qin Yutong berkata, terima kasih, tapi aku tidak tertarik sekarang. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan masuk ke ruangan. Lin An berdiri di sana dengan linglung, sekali lagi merasa diperlakukan dingin. Ia menggelengkan kepala dan tiba-tiba menjentikan jarinya, dia punya kepribadian. Aku suka. Ketika Yanu Jiao keluar, matanya merah dan bengkak karena menangis. Tentu saja, ia menangis bahagia. Kakaknya baru saja bangun, tetapi hanya sesaat sebelum tertidur lagi. Menurut Tuan Meng, ia telah keluar dari bahaya dan nyawanya telah terselamatkan. Berhadapan dengan Lin An lagi, ia tak lagi menyimpan kebencian yang sama seperti sebelumnya. Ia berkata lembut, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Kembalilah. Lin An menemukan bahwa kebanyakan wanita berubah pikiran lebih cepat daripada membalik halaman buku, dan Yanu Jiao pun demikian. Ia tersenyum dan berkata, Nona yang sepertinya melupakan sesuatu yang sangat penting. Yanu Jiao berkata, setelah saudaraku pulih dan pergi, aku akan melepaskan Wan Tingchang secara alami. Sekarang belum waktunya. Lin An berkata, Nona muda, Anda benar-benar tidak menepati janji. Yanu Jiao berkata, kebanyakan pejabat kalian pengkhianat dan licik, dan kalian tidak terlihat seperti orang baik. Jika aku menyerahkan Wan Tingchang kepadamu, bagaimana kalian tahu kalian tidak akan mengirim pasukan untuk memburu kami? Aku hanya ingin kalian berhati-hati. Lebih banyak perlindungan selalu baik. Jelas dialah yang mengingkari janjinya, tetapi dia tetap berbicara dengan percaya diri. Lin An benar-benar bingung harus tertawa atau menangis. Lagi pula, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Wan Tingchang. Asal dia bisa pergi dengan selamat, semuanya akan baik-baik saja. Kalau mereka tidak melepaskannya, dia tidak bisa begitu saja merobek wajahnya dan melawan mereka. Sungguh tidak sepadan untuk sampah seperti Wan Tingchang. Lin An menatap wajah cantik Yanu Jiao dan mendesah, di masa jayanya, dengan kecantikan seperti itu, mengapa gadis sebaik dia menjadi pencuri? Yanu Jiao berkata, pejabat belum tentu lebih teliti daripada pencuri. Mayat bergelimpangan di mana-mana dan rakyat menderita. Semua ini gara-gara pejabat korup seperti Anda. Lin An tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini memang berlidah tajam. Bahkan, ia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Yanu Jiao masuk akal. Pemerintahan dagang saat ini kacau balau, para pejabat korup, dan penderitaan rakyat sebagian besar disebabkan oleh pengadilan. Para bandit dan perampok hanya berperan sangat kecil dalam hal ini. Bagaimanapun, ini adalah permukiman orang-orang Miao Hitam. Lin An seharusnya tidak tinggal lama di sini, jadi ia segera berjalan menyusuri rumah panggung. Sementara itu, Murong Feiyan dan dua orang lainnya masih menunggu di sana. Mereka semua menghela napas lega ketika melihat Lin An kembali dengan selamat. Bagaimana? Apakah mereka menyusahkanmu? Tanya Murong Feiyan. Lin An tertawa dan berkata, orang yang berani mempermalukanku belum lahir. Membanggakan. Ma Kiao melihat sekeliling dengan gugup dan mendesak dengan suara rendah, ayo cepat pergi untuk menghindari komplikasi. Lin An mengangguk dan berkata, mereka berencana menahan tuan mudamu beberapa hari lagi. Ayo kita kembali dan bicarakan. Saat mereka hendak pergi, mereka mendengar suara lantang dari rumah panggung. Tuan Hu, silakan tinggal. Lin An berbalik dan melihat Tuan Meng turun dari rumah panggung. Lin An sebenarnya cukup penasaran dengan semua yang telah dilihatnya di sana, terutama transfusi darah lintah yang baru saja disaksikannya, yang membuatnya terengah-engah. Alur cerita seperti ini pernah muncul dalam novel-novel seni bela diri sebelumnya. Lin An memiliki pemahaman yang lengkap tentang teori transfusi darah. Yang paling misterius baginya adalah bubuk yang digunakan Qin Yutong untuk mengidentifikasi golongan darah. Bubuk itu pasti mengandung suatu bahan yang dapat bercampur dengan darah dari berbagai golongan untuk menghasilkan perubahan warna. Lin An samar-samar menduga bahwa pria Miao Hitam yang datang untuk mendonorkan darah kemungkinan besar bergolongan darah O,
karena sel darah merah golongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B, dan biasanya disebut donor darah universal. Sel darah merah tipe A memiliki antigen A, dan serumnya mengandung antibodi anti-B. Sel darah merah tipe B memiliki antigen B, dan serumnya mengandung antibodi anti-A. Antigen dan antibodi yang sesuai akan bereaksi, menyebabkan darah menggumpal. Ada banyak pengetahuan khusus tentang golongan darah. Lin An tidak tahu teori Qin Yutong di balik proses seleksinya. Mungkin itu hanya kebetulan hari ini. Atau mungkin semua pendonor darah bergolongan darah O. Atau mungkin Yan Bo Guang, si pencuri bunga, bergolongan darah A, yang dikenal sebagai penerima darah universal. Lin An tiba-tiba teringat tes darah pertama Qin Yutong untuk Yanu Jiao. Golongan darah Yanu Jiao mungkin tidak cocok dengan saudaranya, yang berarti Yan Bo Guang tidak mungkin bergolongan darah A. Sepertinya ia perlu meningkatkan peralatan diagnostiknya dan menerapkan tes pencocokan silang. Tuan Meng bertubuh besar, setengah kepala lebih tinggi daripada Lin An saat berdiri di depannya. Lin An tidak pendek, tetapi ia tetap harus mendongak di depan Tuan Meng. Diperkirakan tinggi Tuan Meng hampir 2 meter, dan pria sebesar itu jarang ditemukan. Dari cara Tuan Meng menyapanya, Lin An tahu identitasnya bukan lagi rahasia. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan Meng, ada yang bisa saya bantu?" Tuan Meng berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Lin benar-benar seorang dokter hebat." Lin An berkata, "Aku tidak pantas mendapatkannya." Lin An tampak tenang dan kalem, tetapi Murong Feiyan dan yang lainnya yang datang bersamanya tampak sangat waspada. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pemukiman suku Miao Hitam. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah suku Miao Hitam ini musuh atau kawan mereka. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Tuan Meng dan Yanu Jiao sangat akrab satu sama lain, sehingga mereka tidak menutup kemungkinan bahwa suku Miao Hitam dan pencuri kuda Gunung Tianlang akan bergabung untuk menghadapi mereka. Tuan Meng sangat menyadari kewaspadaan orang-orang di sekitarnya terhadapnya dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Tuan Hu. Kami, suku Miao Hitam, selalu taat hukum dan menaati hukum Dakang. Kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Anda." Ia memberi isyarat kepada Lin An, mengundangnya, "Tuan Hu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan secara pribadi." Lin An mengangguk, merasa bahwa meskipun Tuan Meng agak kedinginan, ia bukanlah orang jahat. Selain itu, ia juga ingin membahas beberapa masalah medis dengannya, jadi ia mengikuti Tuan Meng kembali ke rumah panggung. Tuan Meng mengundang Lin An untuk duduk di kursi rotan dan menyeduh sendiri sepoci teh. Teko dan cangkir teh yang digunakannya semuanya terbuat dari tabung bambu, yang cukup unik. Teh yang diseduhnya bukanlah daun teh, melainkan daun pohon yang tidak dikenal. Teh yang diseduh berwarna coklat tua dan berbau aneh. Karena tidak tahu bahan-bahan obatnya, Lin An tidak meminumnya dengan gegabah. Melihatnya masih belum minum teh, Tuan Meng tahu ada kekhawatiran di hatinya, dan berkata lembut, "Tuan Hu, saya pernah menjadi hakim di Aula Suantian beberapa tahun yang lalu. Saya mengerti hukum Dakang. Saya tidak berniat memberontak terhadap pengadilan saat ini, dan saya tidak berniat mencelakai Anda." Ia menyesap tehnya dan perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya. Lin An tertawa, mengira Tuan Meng tidak akan terang-terangan melakukan apapun yang membahayakan pejabat kekaisaran. Jika ia ragu sedikit saja, ia akan menjadi bahan tertawaan. Ia menyesap tehnya. Awalnya terasa pahit, tetapi setelahnya terasa menyegarkan, dan aromanya bertahan lama. Lin An tak kuasa menahan diri untuk memujinya, "Teh yang luar biasa." Tuan Meng berkata, "Ini sebenarnya bukan teh yang enak. Saya memetik daun maple hitam di pegunungan belakang, mengeringkannya, dan menggunakannya untuk membuat teh. Teh ini memang memiliki khasiat untuk mengaktifkan dan menghilangkan stasis darah. Jika Anda suka, Anda bisa membawa sekantong teh pulang." Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap Lin An. "Nama saya Meng Zizai. Saya adalah Direktur Balai Suantian selama 5 tahun, dan telah menghabiskan hampir 10 tahun di ibu kota, kadang-kadang. Saya baru meninggalkan ibu kota kurang dari 7 tahun. Saya tidak pernah membayangkan seorang ahli medis seperti Tuan Lin akan muncul di ibu kota. Bukan rahasia lagi bahwa Lin An adalah hakim daerah dari ibu kota." Setelah mendengar kata-kata Meng Zizai, Lin An memiliki pemahaman awal tentangnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dokter Miao Hitam ini, yang tinggal menyendiri di desa Miao Barat Daya, pernah berpraktik di Balai Suantian, yang merupakan klinik utama dari 3 klinik medis utama di ibu kota, tempat banyak dokter kekaisaran dilahirkan, dan statusnya di dunia medis Dakang tidak ada duanya. Bagi Meng Zizai untuk berpraktik di sana selama 10 tahun, keterampilan medisnya benar-benar luar biasa. Dia mengingat kembali saat dia bodoh selama 16 tahun. Ayahnya telah berkonsultasi dengan semua dokter terkenal di ibu kota, tetapi dia tidak tahu apakah Tuan Meng pernah melihatnya. Jika dia benar-benar pergi dari ibu kota selama 7 tahun, maka bahkan jika dia melihatnya, itu akan terjadi 7 tahun yang lalu, dan dia tidak akan mengenalinya sekarang. Lin An berkata, "Saya bukan ahli kedokteran, saya hanya paham struktur tubuh manusia." Meng Zizai bertanya, "Bagaimana mungkin Tuan Lin begitu akrab dengan anatomi tubuh manusia?"
Aku penasaran siapa yang mengajarinya? Tentu saja, Lin An tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jika ia menggunakan kata-kata yang sama yang membuat Li Feng takut untuk menghadapi Meng Zizai, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil. Meng Zizai memiliki aura yang kuat, yang jarang ditemukan pada praktisi medis. Lin An berkata, "Tuanku telah meninggal dunia. Beliau tidak mengizinkan saya mengungkapkan namanya. Saya telah bersumpah di hadapan beliau. Saya harap Tuan Meng akan memaafkan saya." Penjelasan ini masuk akal. Meng Zizai tidak berani bertanya lagi. Ia tidak bisa memaksa orang lain untuk melanggar sumpah mereka. Apalagi Lin An adalah kepala suku di daerah Qingyun. Meng Zizai bertanya, "Tuan Lin datang dari ibu kota?" Lin An berkata, "Saya pernah ke sana, tetapi saya tidak begitu mengenalnya." Meng Zizai menambahkan, aksen Guru Lin merupakan aksen penduduk asli ibu kota. Kedua orang tuaku berasal dari Beijing. Lin An tidak pernah tersipu atau merasa gugup saat berbohong. Meng Zizai berkata, "Hampir sepanjang hidupku, aku hanya pernah menyaksikan seseorang menjalani operasi perut untuk menyembuhkan luka. Hari ini memang kedua kalinya aku melihatnya." "Apakah Tuan Lin mengenali Sumitian?" Lin An pernah mendengar nama ini dari Murong Feiyan. Konon, Sumitian dikenal sebagai ahli racun terbaik di dunia, tetapi ia belum pernah melihatnya. Ia menggelengkan kepala. Meng Zizai terus memperhatikan ekspresi Lin An, dan menyadari bahwa Lin An mungkin tidak berbohong, tetapi ia merasa semakin bingung. Lin An berkata, "Tuan Meng tampaknya sangat akrab dengan orang yang terluka itu." Ia mencoba bertanya secara tidak langsung tentang hubungan antara Meng Zizai dan Gunung Tianlang. Meng Zizai terkekeh dan berkata, "Aku tidak kenal orang yang terluka itu. Aku pernah mendengar nama Yan Bo Guang, tapi belum pernah melihatnya. Tapi gadis kecil Jiao adalah penyelamatku. Dia memintaku untuk membantu menyelamatkan seseorang, jadi wajar saja aku tidak akan bertanya apa-apa dan akan berusaha sebaik mungkin." Gadis kecil yang dimaksudnya adalah Yan Nu Jiao. Lin An akhirnya mengerti hubungannya. Jika Yan Nu Jiao telah menyelamatkan nyawa Meng Zizai, maka semuanya akan dijelaskan. Ia mengingatkan Meng Zizai, Yan Nu Jiao dan Yan Bo Guang adalah anak-anak Yan Kui, kepala Gunung Tianlang. Yan Kui adalah buronan istana kekaisaran. "Tuan Meng, Anda tahu itu, kan?" Meng Zizai berkata, "Aku tidak ada hubungannya dengan Yan Kui. Kami, suku Miao Hitam, sangat teliti dalam membedakan rasa terima kasih dan dendam. Tuan Hu, jangan khawatir, aku akan membantu para bandit dari Gunung Tianlang mencelakaimu, dan kau juga tidak membutuhkan bantuanku untuk menangkap mereka. Desa Batu Hitam memperlakukan semua orang sama. Kami, suku Miao Hitam, tidak peduli apakah kau pejabat atau bandit. Siapapun yang memperlakukan kami dengan baik adalah teman kami, dan siapapun yang berani berbuat jahat kepada kami adalah musuh kami." Ia berbicara dengan suara tegas dan penuh kuasa. Meng Zizai berkata dengan tenang, "Sayangnya aku tidak mampu melakukan tugas ini." Lin An melihat Meng Zizai belum mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dan ia jelas-jelas kesal. Karena ia sudah bersikap dingin, ia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, Meng Zizai tidak berusaha menahannya. Tepat setelah tengah hari, mereka telah meninggalkan desa Batu Hitam. Mereka pun berbalik bersamaan, dan hati mereka yang semula tegang akhirnya tenang. Meskipun mereka gagal menyelamatkan Wan Tingchang, ternyata mereka tidak dalam bahaya. Wan Changchun dan 5 orang lainnya menunggu dengan cemas di luar. Ketika mereka melihat mereka keluar, mereka bergegas menyambut mereka. Namun, Wan Changchun mendapati bahwa tuan muda tertua tidak mengikuti mereka keluar. Ia pun merasa sedikit kecewa dan berbisik, "Tuan Hu, tuan mudaku." Lin An menceritakan kata-kata Yan Nu Jiao kepada Wan Changchun, yang mengeluh dengan getir, "Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada guru?" Lin An berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak akan mempersulit Wan Tingchang. Mereka hanya akan menahannya beberapa hari lagi." Saat itu pertengahan musim panas, matahari bersinar terang di langit, dan sebelum mereka pergi jauh, mereka bertiga sudah berkeringat deras. Di depan terbentang lembah Feiying, dan melaluinya terbentang jalan resmi menuju Kabupaten Qingyun. Saat memasuki Flying Eagle Valley, puncak-puncak menjulang dari satu sisi ke sisi lainnya, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang panjang. Pintu masuk lembah dipenuhi pepohonan yang rimbun, membuat kami merasa seperti melangkah dari hari-hari musim panas yang panas menuju musim gugur. Angin segar berhembus menerpa wajah kami, menyegarkan jiwa kami. Pepohonan tinggi di kedua sisi menghalangi sinar matahari. Sesekali sinar matahari menembus celah-celah di bawah naungan. Kerikil seperti ini bisa dengan mudah membuat kuda terkilir. Ketiga pria itu turun dari kuda dan menuntun kuda mereka berjalan kaki. Jalan menyempit. Setelah beberapa langkah, suara gemericik sungai mencapai cakrawala. Aliran sungai pegunungan mengalir deras melintasi lembah, berkelok-kelok menembus hutan lebat dan tanaman merambat, di antara bebatuan terjal, dan menyusuri tebing terjal. Baik penunggang maupun tunggangannya kehausan. Lin An relatif aman, setelah minum teh maple hitam di desa Batu Hitam.
Mereka menuntun kuda-kuda mereka menuruni lereng landai menuju sungai, membiarkan mereka minum di hilir. Murong Feiyan mencapai kolam air di hulu dan meneguk air jernihnya beberapa teguk. Kemudian, ia membersihkan debu dari wajahnya, memejamkan mata, dan diam-diam menikmati kesejukan musim panas yang langka. Tiba-tiba, terdengar suara cipratan air yang keras. Murong Feiyan membuka mata indahnya dan mencoba menghindar, tetapi terlambat. Kepala dan wajahnya terciprat air yang berhamburan. Ternyata Lin An lah yang melompat turun dari batu besar di sebelah kiri dan melompat ke kolam di depannya. Air memercik kemana-mana, dan Murong Feiyan adalah yang pertama terkena dampaknya. Alis mata Murong Feiyan terangkat marah, ekspresi kemarahan yang khas. Ia melihat air kolam masih bergolak. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat sosok gelap tenggelam ke dasar. Siapa lagi kalau bukan Lin An? Pikiran pertamanya adalah, apakah orang ini akan melompat polos? Ia segera memalingkan wajahnya, merasa tindakannya itu tidak pantas. Tepuk tangan Liu Kuo-hai bergema di dekatnya. Ia sedang memuji gerakan menyelam Lin An yang mengesankan. Kepala Lin An perlahan muncul dari air, rambutnya tergerai seperti hantu air. Ia menyeka air dari wajahnya. Menyelam tinggi sungguh mengasyikkan. Melihat Murong Feiyan memalingkan wajahnya, jelas tidak berani menatapnya, ia tak kuasa menahan senyum dan berkata, "Feiyan, jangan takut. Aku sudah berpakaian." Kemudian, Murong Feiyan berbalik, hanya untuk mendapati bahu polos pria itu terekspos keluar air. Wajah cantiknya langsung memerah karena malu, dan ia berteriak marah, "Tak tahu malu, vulgar." Kali ini ia tidak berbalik, melainkan langsung meraih sebuah batu di tepi pantai, yang sebesar kepala manusia, dan mengarahkannya ke Lin An. Lin An begitu ketakutan sehingga ia segera melambaikan tangannya. "Jangan khawatir, itu akan membunuh orang. Aku tidak mengenakan apapun di tubuh bagian atasku, tetapi tubuh bagian bawahku berpakaian lengkap." Murong Feiyan melempar batu itu seperti bola bowling, meskipun tentu saja targetnya bukan kepala Lin An. Jika memang kepala Lin An yang dituju, otaknya pasti sudah meledak. Batu itu memercik deras, membasahi kepala dan wajah Lin An. Setelah membalas dendam, Murong Feiyan tertawa kecil. Lin An pun tersenyum. Ia melambaikan tangan kepada Murong Feiyan dan berkata, "Mau turun? Akan sangat indah dan romantis jika ia bisa bermain air bersama Kapten Murong." Murong Feiyan memutar bola matanya ke arahnya. Wajahnya lebih tebal daripada sudut tembok kota. Ia mengingatkan Lin An, "Jangan main-main saja. Kita harus cepat kembali." Lin An berenang dengan nyaman telentang di kolam renang. Kini, Murong Feiyan dapat melihat dengan jelas bahwa ia memang mengenakan celana. Lin An berkata, "Ketika hidup terasa indah, nikmatilah sepenuhnya. Hidup di dunia ini sungguh menyenangkan." Liu Kuo-hai mengangguk, dan Murong Feiyan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Jangan belajar hal-hal buruk darinya. Lin An berkata sambil tersenyum, "Kuo-hai, turunlah dan berenang beberapa putaran." Liu Kuo-hai menggeleng-gelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Ia orang darat dan hanya bisa minum air jika melompat ke dalam air. Murong Feiyan meletakkan tangannya di pinggang rampingnya dan menunjuk Lin An di dalam air sambil berkata, "Kemarilah, atau aku akan menghajarmu." Lin An tertawa terbahak-bahak dan menyelam kembali ke dasar kolam. Tak berdaya, Murong Feiyan menggelengkan kepala dan menatap sinar matahari. Di atas kolam, banyak batu jembatan dengan berbagai ukuran menjulang tinggi. Batu-batu ini melengkung dan berkelok-kelok, dan aliran air mengalir melalui celah-celah batu, menciptakan semburan air yang berkabut. Air memercik ke batu, menciptakan efek seperti pelangi di bawah sinar matahari. Aroma samar tercium di antara kabut. Murong Feiyan mencari sumber aroma tersebut, dan melihat sekeliling, ia melihat di tempat ombak putih mengalir ke bawah, bunga markisa tumbuh di celah-celah bebatuan. Aroma tersebut dibawa oleh percikan air, dan pemandangan ini membuat Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terbuai. Lin An benar. Ketika hidup terasa indah, nikmatilah sepenuhnya. Jangan lewatkan pemandangan langka ini dalam hidupmu. Telinga jernih Murong Feiyan tiba-tiba bergetar sedikit, dan tatapannya yang mabuk tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dengan jentikan kaki kanannya, ia mengambil batu seukuran kepalan tangan dan menyapunya. Batu itu melesat seperti bola meriam menuju hutan lebat di sebelah kiri. Jeritan menggema dari kedalaman hutan. Murong Feiyan berkata dengan tegas, "Lindungi Tuhan." Dengan suara dentang, dia menghunus pedangnya dan menyelam ke kedalaman hutan lebat seperti burung raksasa. Di hutan, lebih dari selusin pembunuh bertopeng hitam tiba-tiba muncul dari balik bebatuan. Dua di antaranya menghunus busur dan menembakkan anak panah ke dalam kolam. Lin An menyadari ada yang tidak beres, tetapi ia tak sempat naik ke tepian. Ia kembali menyelam ke dasar kolam. Begitu ia masuk ke dalam air, dua anak panah tajam melesat masuk ke dalam kolam. Liu Kuo-hai berguling ke depan, bersembunyi di balik batu besar. Ia segera menarik busur panjangnya. Terbuat dari bambu dan urat sapi, busur itu tampak biasa saja, tetapi membutuhkan kekuatan luar biasa untuk menariknya. Ia membengkokkan busurnya, membidik anak panahnya,
Dan, sambil menyipitkan mata ke arah pria yang berdiri di jembatan hulu, melesat ke kolam, ia melepaskan anak panah. Bang! Tali busur berdenting pelan, lalu berdengung maju mundur, dan anak panah berbulu itu melesat bagai kilat. Sebuah anak panah mengenai leher si penembak sembunyi-sembunyi. Si penembak mengerang dan jatuh tertelungkup dari batu jembatan. Tubuhnya jatuh ke kolam dan darahnya membasahi air. Murong Feiyan mengayunkan pedangnya untuk menangkis dua anak panah bulu yang ditembakkan ke arahnya, dan telah tiba di tempat seorang pemanah lain berdiri. Sang pemanah tidak menyangka kedatangannya begitu cepat, dan karena ketakutan, ia menjatuhkan busur tanduk di tangannya, lalu buru-buru meraih pisaunya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, Murong Feiyan telah menebas lehernya dengan pedang, memenggal kepalanya, dan mengangkat tubuhnya dengan kakinya. Darah terus menyembur dari leher yang patah, dan air di kolam menjadi semakin merah. Mereka masing-masing membunuh seorang pemanah dan sepenuhnya melumpuhkan serangan jarak jauh lawan. Para pembunuh yang tersisa tampaknya kurang memperhitungkan kemampuan bertarung kuat dari Murong Feiyan dan Liu Kuohai. Mereka saling memandang dengan ketakutan, lalu menyerah dan berbalik untuk melarikan diri. Liu Kuohai meraung, "Mau lari kemana kalian?" Ia melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka hingga jatuh ke tanah. Ia mengangkat parangnya dan melemparkannya. Parang itu berputar di udara seperti kincir angin dan menusuk punggung pembunuh lainnya dengan suara paf. Ujung pisaunya menembus dadanya. Serangan Murong Feiyan sangat kejam. Ia menusuk dua gangster dengan pedangnya dan menjatuhkan salah satu dari mereka ke tanah dengan sebuah pukulan. Lin An baru saja merangkak keluar dari kolam berlumuran darah. Sebuah anak panah berbulu menancap di pantatnya. Meskipun tidak menembus dalam, tetap saja membuatnya meringis kesakitan. Liu Kuohai bergegas maju untuk membantunya keluar dari kolam, sambil berseru cemas, "Tuan Hu, apakah Anda terluka?" Lin An mengangguk dan menoleh untuk melihat ke belakang pantatnya. Panah bulu itu masih tertancap di sana, membuatnya tampak seperti memiliki ekor tambahan. Ia menarik napas. Murong Feiyan telah menekan titik akupuntur kedua pembunuh itu. Lin An tertatih-tatih menghampiri kedua pria itu, dan teringat anak panah yang tertancap di pantatnya. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia mengangkat kakinya dan menendang wajah salah satu pembunuh itu dengan keras, sambil berkata dengan marah, "Persetan kau. Beraninya kau berkomplot melawanku." Aduh! Tindakan ini membuat pantatnya sangat sakit. Murong Feiyan menatap anak panah bulu di pantatnya. Dilihat dari anak panah yang terbuka, anak panah itu seharusnya tidak menembus jauh ke dalam daging. Ia sedikit khawatir, tetapi melihat ekspresi malu Lin An, ia ingin tertawa. Lin An terlalu sombong, dan sekarang ia mendapat pelajaran. Liu Kuohai menghampiri dan merobek kain hitam yang menutupi wajah kedua pria itu, sambil berteriak, "Katakan padaku, siapa yang mengirim kalian ke sini?" Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, "Tuan, tolong ampuni nyawaku. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Jawablah pertanyaan kami dengan jujur, dan mungkin kami akan menunjukkan sedikit keringanan." Pria itu menggigit bibirnya, memandangi jasad rekan-rekannya, dan tampaknya akhirnya mengambil keputusan seseorang menyewa kami dan memberi kami 100 tael perak untuk membeli nyawa Tuan Hu. Lin An menjadi marah ketika mendengar ini, bukan karena seseorang mencoba membunuhnya demi uang, tetapi karena nilainya terlalu rendah. Meskipun dia bukan orang kaya, 100 tael perak terlalu murah. "Siapa yang mempekerjakanmu di sini?" Kedua pembunuh itu saling berpandangan. "Kau mau memberitahuku atau tidak?" tanya Murong Feiyan sambil mengangkat pedang di tangannya, seolah hendak menebasnya. Kedua lelaki itu berteriak bersamaan, "Jangan! Kami hanya tahu itu seseorang dari kantor pemerintah. Kami tidak tahu siapa sebenarnya orang itu." Lin An dan Murong Feiyan bertukar pandang, raut wajah keduanya dipenuhi amarah. Lin An menggertakkan gigi. Ia yakin komplotan Su Qinglianlah yang melakukannya. "Aku bahkan belum menyentuhmu, dan kau sudah berencana membunuhku, tetangga Mary. Kalau kau berani melakukannya di hari pertama, aku akan melakukannya di hari ke-15. Lin An sempat mempertimbangkan untuk membunuh mereka, tetapi kemudian menyadari bahwa itu bukanlah pendekatan yang tepat. Setidaknya untuk saat ini, ia tidak tahu apakah kedua pria itu berkata jujur. Ia memutuskan untuk membawa mereka ke kantor pemerintah terlebih dahulu. Jika komplotan Su Qinglian benar-benar bertanggung jawab, mereka pasti khawatir akan terungkap dan akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Ia tak bisa bepergian dengan anak panah tertancap di pantatnya. Untungnya, anak panah ini tidak beracun, juga bukan anak panah bertaring tajam yang melukai Murong Feiyan di ibu kota. Lagi pula, pemanah itu tidak terlalu kuat, jadi anak panahnya tidak menembus terlalu dalam. Lin An bersandar di pohon dengan tangannya, menggigit dahan pohon dengan giginya, lalu mengangguk penuh semangat. Liu Kuohai memandangi bokong Lin An. Sebagian kecil mata panah masih terlihat. Kekuatan panah itu sangat lemah karena hambatan air, jika tidak, kerusakannya akan lebih besar. Liu Kuohai berkata, "Tuanku, apakah aku akan bergerak?" Lin An mengangguk penuh semangat lagi.
Liu Kuohai mencengkeram anak panah itu dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mencabut mata panah yang berlumuran darah dari pantat Lin An. Lin An mengerang kesakitan, dan otot gluteus maximusnya tanpa sadar menegang, membuat rasa sakitnya semakin parah. Lin An meludahkan ranting itu ke mulutnya, dahinya berkeringat dingin karena rasa sakit. Ia menghela napas lega gunakan anggur untuk mendisinfeksiku. Liu Kuohai membuka tutup labu dan menuangkan minuman keras ke dalamnya. Kali ini, rasa sakitnya bahkan lebih hebat daripada saat anak panah dicabut, dan Lin An menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih. Bahkan Murong Feiyan, yang berdiri membelakanginya di kejauhan, tak kuasa menahan diri untuk berbalik. Melihat Lin An berdiri polos di hutan, celananya ditarik hingga mata kaki, wajah cantiknya memerah karena malu dan ia mengumpat pelan, tak tahu malu. Namun kemudian ia ingat bahwa Lin An tidak membiarkannya melihatnya. Ia hanya tak mampu menahan rasa ingin tahunya dan mengintipnya. Liu Kuohai membantu Lin An mendisinfeksi luka sesuai dengan metode yang diajarkan Lin An, lalu menutupinya dengan obat emas dan membalut lukanya. Perjalanan kembali ke kota memang tidak jauh, tetapi itu merupakan cobaan berat bagi Lin An. Ia mengalami cedera bokong dan tidak bisa menunggang kuda, jadi ia terpaksa berbaring telentang di punggung kuda. Meskipun kata-katanya kasar, Murong Feiyan sangat perhatian padanya dan sengaja memperlambat laju kudanya agar perjalanan yang bergelombang tidak semakin membuat Lin An kesakitan. Kedua pembunuh itu ditangkap hidup-hidup dan menemani mereka sepanjang perjalanan. Kami baru saja kembali ke Kabupaten Qingyun setelah sore hari. Dan seseorang telah melaporkan situasi di sini kepada pemerintah daerah. Su Qinglian juga terkejut mendengar Lin An diserang. Lin An meminta Murong Feiyan untuk mengirim kedua pembunuh itu langsung ke kantor pemerintah daerah, dan ia kembali ke kediamannya ditemani Liu Kuohai. Begitu Lin An tiba, Wan Boping datang mencarinya. Ketika Wan Boping mendengar bahwa Lin An kembali sendirian dan tidak membawa putranya, ia kecewa. Meskipun ia khawatir tentang putranya, hal pertama yang harus ia lakukan adalah bertanya tentang cedera Lin An. Tuan Hu, apa yang terjadi padamu? Lin An berbaring di tempat tidur. Bokongnya sudah tidak sakit lagi. Ia mendesah dan berkata, kami diserang gangster di jalan. Kami membunuh beberapa orang dan menangkap 2 orang. Wan Boping terkejut dan bertanya, siapa gerangan yang begitu berani? Mungkinkah para bandit dari Gunung Tianlang itu? Lin An berkata, saya juga tidak yakin. Wan Boping kemudian bertanya tentang putranya, dan Lin An secara singkat menceritakan apa yang terjadi selama perjalanannya ke desa Heishi hari ini. Wan Boping baru saja menerima laporan dan tahu bahwa putranya masih ditawan oleh para pencuri kuda di Gunung Tianlang. Ia hanya bisa menghela napas dan berkata, pencuri kuda ini sungguh berbahaya. Setelah kejadian ini, ia tidak banyak bicara. Cedera Lin An kali ini juga karena ulahnya. Wan Boping meninggalkan beberapa hadiah penghiburan dan pergi dengan kecewa. Begitu Wan Boping pergi, Hakim Daerah Su Qinglian dan Letnan Daerah Liu Baoju bergegas datang setelah mendengar berita itu. Meskipun mereka berdua berharap Lin An akan mati dalam hati, mereka tetap harus berpura-pura. Mereka yang berhasil mendapatkan pijakan di pemerintahan umumnya adalah aktor-aktor papan atas. Su Qinglian berpura-pura khawatir, wajahnya dipenuhi kesedihan, seolah-olah ia berempati dengan situasi tersebut. Ya ampun, Tuan Hu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin An mengutuk pria itu dalam hati atas kepura-puraannya. Kedua pria itu pasti sangat gembira, mungkin bahkan menyesal tidak menembaknya mati. Lin An menghela napas dan berkata, aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Letnan Kabupaten Liu Baoju berkata, jangan khawatir, Tuan Hu. Saya sudah mengirim orang ke lembah Lang Terbang untuk menangkap para penjahat yang berencana mencelakai Tuan Hu. Lin An mendengus 2 kali. Mereka semua tertangkap sekaligus. Saat orang-orang yang kau kirim tiba, para pembunuh sudah menghilang tanpa jejak. Sudah terlambat untuk bergegas mengambil mayat-mayat itu. Su Qinglian bertanya, Tuan Hu, mengapa Anda meninggalkan kota hari ini? Lin An menghela napas dan berkata, sulit dijelaskan, tuan-tuan. Saya sangat kesakitan dan pikiran saya kacau. Mari kita bicarakan ini setelah saya sedikit pulih. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, para jalang itu pasti akan memanfaatkannya dan kemungkinan besar akan menuduhnya bertindak sendiri. Ketika keduanya mendengar bahwa Lin An telah diperintahkan untuk pergi, mereka tentu saja merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka berpura-pura menghibur Lin An, memintanya untuk tinggal di rumah dan beristirahat, dan tidak bertanya tentang urusan Yamen. Lin An meminta Liang Dazuang untuk mengantar mereka pergi, sambil berpikir dalam hati bahwa kedua orang ini berharap mereka tidak perlu pergi ke kantor pemerintah seumur hidup mereka. Cedera Lin An membuat banyak orang khawatir. Liu Danggui, pemilik Hui Chuntang, datang setelah mendengar kabar tersebut dari putranya. Bahkan Yo Wenjuan, dokter jenius dari Sichuan, juga mendapat kabar tersebut dari suatu tempat dan datang berkunjung membawa hadiah, serta membawa ramuan emas rahasianya sendiri. Mereka semua dianggap rekan kerja, jadi obrolan ringan pun tak terelakkan. Lin An benar tentang keahlian semua orang. Meskipun Yo Wenju tidak terlalu ahli dalam bedah, ia cukup mahir dalam mengobati penyakit kronis,
dan ramuan penyembuh berbahan dasar emas yang ia racik cukup mujarab. Setelah Lin An mengoleskannya, rasa sakitnya langsung mereda, dan bokongnya terasa sejuk dan segar. Beberapa saat yang lalu, ia hanya berguling-guling di tempat tidur, tetapi sekarang ia bisa tertatih-tatih bangun dari tempat tidur. Lin An memuji obat emas Tuan Yao benar-benar mujarab. Tidak sakit setelah dioleskan. Ketika Yao Wenju mendengar pujiannya, ia merasa sedikit malu. Sejak datang ke Qingyun, ia selalu frustrasi. Ia tak berdaya menghadapi beberapa pasien gawat darurat yang ia temui satu demi satu. Pengalaman selama ini menyadarkannya bahwa jalan pengobatan tak berujung. Ia menjadi lebih rendah hati di hadapan pemuda bernama Lin An. Di mata Liu Danggui, seorang dokter lokal ternama di Qingyun, Yao Wenju sudah merupakan sosok yang sangat dihormati. Meskipun ia telah mendengar rumor tentang keahlian medis Lin An, rasa hormatnya kepada Lin An tetap berakar dari kebaikan hati Lin An kepadanya dan status Lin An sebagai pejabat lokal. Bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa Yao Wenju, dokter ajaib Sichuan, begitu menghormati Lin An. Lin An bertanya tentang tabib Miao Hitam, Meng Zizai. Yao Wenju belum pernah mendengar tentang orang ini. Ia dulu berpraktik di Xieso dan jarang datang ke perbatasan Sichuan. Ia hanya pernah mendengar tentang keterampilan pengobatan Miao Hitam dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Liu Danggui sebenarnya lebih akrab dengan Meng Zizai. Ia berbisik, Tuan Meng berasal dari suku Miao Hitam. Ia pernah berpraktik sebagai dokter di ibu kota, kadang-kadang, selama 10 tahun sebelum kembali ke kampung halamannya 7 tahun yang lalu. Suku Miao Hitam terampil menggunakan ular, serangga, dan herbal untuk mengobati penyakit, terutama detoksifikasi. Saya pernah punya pasien yang digigit ular atau serangga, dan ia pergi ke desa Batu Hitam beberapa kali untuk meminta obat kepada Tuan Meng. Tuan Meng memang orang yang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, dan ia beberapa kali memberi saya obat ular. Lin An berkata, dia bercerita padaku hari ini bahwa dia dulunya adalah dokter di Balai Suantian. Liu Danggui dan Yao Wenjuan sama-sama menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Balai Suantian adalah salah satu dari 3 klinik medis utama di Dakang dan pemimpin Dakang Xinglin. Balai ini dihormati oleh para dokter di seluruh dunia. Jika Meng Zizai benar-benar berasal dari Balai Suantian, maka keterampilan medisnya pasti luar biasa. Yao Wenju diam-diam merasa malu. Ia selalu dikenal sebagai dokter ajaib barat daya, dihormati sebagai dokter nomor 1 di Sichuan. Awalnya ia menepis anggapan ini, tetapi seiring semakin banyak orang memanggilnya demikian, ia secara tidak sadar mulai menerimanya. Sejujurnya, di matanya, hanya sedikit orang di Sichuan yang bisa menandingi keahliannya. Namun setelah bertemu Lin An, kepercayaan dirinya yang telah dibangun selama puluhan tahun pengalaman menjadi sangat terguncang, dan ia bahkan mulai meragukan kemampuan medisnya sendiri. Kini, ketika mendengar bahwa seorang ahli medis terkemuka, yang dulunya seorang praktisi di Balai Suantian, bersembunyi di desa Miao dekat kota, ia merasa semakin malu. Sebenarnya, ia bisa saja pergi lebih awal. Alasan ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi hanyalah untuk mencari kesempatan berdiskusi tentang keterampilan medis dengan Lin An. Lin An memberinya kesempatan untuk melihat bidang baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yao Wenju ragu untuk bertanya langsung kepada Liu Danggui. Setelah Liu Danggui dan putranya pergi, ia berbisik, Tuan Hu, bolehkah saya bertanya mengapa Anda terluka? Apakah pencuri-pencuri tadi malam terlibat? Lin An menggelengkan kepalanya. Kami belum yakin. Kami telah menangkap 2 dari mereka hidup-hidup dan memenjarakan mereka di Yamen. Kita lihat saja nanti apakah kami bisa mendapatkan informasi dari mereka. Ia kemudian mengganti topik. Apakah Anda bertemu Tuan Wan setelah Anda kembali kemarin? Yao Wenju berkata, ya, dia memang bertanya kemana aku pergi tadi malam. Aku mengikuti instruksinya dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Lin An mengangguk. Jika Yao Wenju tidak mengatakan apa-apa, pasti Yao Xing yang mengatakannya. Sepertinya dukun kecil Yao Wenju memang tidak bisa diam saja. Yao Wenju merasakan ada yang tidak biasa dalam pertanyaan Lin An. Ia berbisik, Tuan Hu, apakah ada yang salah? Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Ngomong-ngomong, kenapa aku belum melihat Yao Xing? Yao Wenju langsung mengerti maksudnya. Ia curiga Yao Xing telah membocorkan informasi tersebut. Yao Wenju berkata, aku sudah lama mengirim Yao Xing kembali ke Xieso. Dia bahkan tidak sempat bertemu Wan Yuanwei. Lin An tak kuasa menahan rasa bingung ketika mendengarnya mengatakan ini. Jika semua yang dikatakan Yao Wenju benar, maka Wan Boping sama sekali tidak menerima informasi apapun dari mereka. Jadi bagaimana dia tahu apa yang terjadi tadi malam? Siapa di antara mereka yang berbohong? Lin An tidak bertanya lebih lanjut, melainkan mengalihkan pembicaraan dan bertanya, bagaimana kabar tuan muda kedua? Yao Wenju berkata, jauh lebih baik. Dia pulih dengan cepat, tetapi dia masih tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya. Lin An berkata mungkin bukan hal buruk jika dia tidak bisa mengingatnya. Dia bukan orang baik di masa lalu. Jika dia bisa menjadi orang baru setelah kejadian ini, itu bisa dianggap sebagai suatu kebaikan. Tentu saja,
Kebaikan itu adalah miliknya sendiri. Yao Wenju tidak setuju dengan sudut pandang Lin An. Jika seseorang kehilangan semua ingatannya dan bahkan tidak mengenali orang tua dan istrinya, lalu apa gunanya hidup? Namun, ia tidak akan mengatakan kata-kata itu di depan Lin An. Ia berkata dengan lembut, aku akan meninggalkan Qin Yun besok. Lin An mengangguk dan berkata, lebih baik pergi. Qin Yun terlalu banyak berurusan akhir-akhir ini, dan Tuan Yao telah menyinggung para bandit itu. Tinggal di sini masih agak berisiko. Yao Wenju berkata, sayang sekali saya tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi tentang pengobatan dengan Guru Hu. Lin An tersenyum dan berkata, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Saya pasti akan pergi ke Sieso, dan Tuan Yao bisa datang ke Qin Yun lagi jika beliau punya waktu. Qin Yun tidak akan selamanya kacau. Tidak akan lama lagi semuanya akan tenang. Yao Wenju tersenyum dan mengangguk. Entah kenapa, ia begitu percaya diri pada pemuda di depannya, merasa tak ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Setelah mengirim kedua pembunuh bayaran itu ke sel, Murong Feiyan kembali. Ia melihat Lin An keluar dari ruangan, berjalan pincang sambil memegang tongkat yang entah dari mana. Luka panah di pantatnya sepertinya tidak terlalu serius. Membayangkan pantat Lin An yang polos, wajah cantik Murong Feiyan langsung memanas. Ia sengaja menundukkan kepala agar Lin An tidak melihat ekspresi malunya. Untungnya, Lin An tidak memperhatikan ekspresinya dan berbisik, ada apa? Apakah orang itu sudah dikirim? Murong Feiyan mengangguk dan berkata, dia telah ditahan. Sesuai keinginanmu, dia ditahan bersama Yao Batian. Kau boleh kembali dan beristirahat. Aku akan mengawasinya. Lin An menunjuk ke gudang kayu dan berkata, aku akan pergi menemui sepupuku. Murong Feiyan bertanya, mengapa kamu menatapnya? Lin Anshen berbisik misterius ke telinga Murong Feiyan, bersiaplah untuk melepaskannya. Kata Murong Feiyan, lepaskan dia? Kau benar-benar kasihan pada saudara ini. Lin An berkata, ini namanya jual mahal. Aku akan menyuruh Liu Kuohai mengikutinya dan melihat kemana dia pergi. Kalau dia berhasil menghubungi kaki tangannya, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Murong Feiyan tahu bahwa Lin An tidak akan membiarkan Lin Jinyu pergi begitu saja, jadi dia mengangguk dan berkata, kaulah yang punya niat terlalu keras. Lin An menambahkan, kita perlu mencari seseorang untuk mengawasi Desa Batu Hitam dan mengawasi pergerakan para bandit itu. Jika mereka berani meninggalkan Desa Batu Hitam, kita akan menangkap mereka dan memastikan mereka semua tertangkap sekaligus. Murong Feiyan mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir ini tidak akan mudah dilakukan. Karena Meng Zizai telah menyelamatkan Yan Bo Guang, dia tidak akan membiarkan kita menangkapnya. Lin An mencibir, selama mereka tetap di Desa Batu Hitam dan berperilaku baik, kita tidak akan bertindak. Aku tidak yakin mereka bisa tinggal di sana selamanya. Begitu mereka pergi, saatnya kita bertindak. Hanya saja sepertinya kita tidak punya banyak orang yang berguna di sekitar kita. Lin An baru saja tiba di Qin Yun, dan sekelompok pejabat di Qin Yun ini selalu menentangnya. Melihat sekeliling 3 shift pelayan Yamen, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa ia percayai. Lin An tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Ia sudah punya kandidat yang cocok. Xiao Tianmu di Istana Hong Liu memiliki banyak orang berbakat di bawah komandonya, dan masalah ini bisa diserahkan begitu saja kepada mereka. Untuk saat ini, bahkan jika Lin Jinyu dipenjara, itu tidak akan berpengaruh. Setelah kejadian ini, Lin An dapat menyimpulkan bahwa status orang ini di Gunung Tianlang sangat biasa. Dia adalah sosok yang tidak dicintai oleh siapapun. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Bahkan saudara-saudara angkatnya pun tidak berniat menyelamatkannya. Menahan Lin Jinyu di gudang kayu bukanlah hal yang tidak adil baginya. Lin An memerintahkan Liang Dazuang untuk memperlakukannya dengan baik, baik makanan maupun minuman. Orang ini bisa berbicara tentang buku merah dan sertifikat besi. Jadi dia pasti ada hubungannya dengan keluarga Lin mereka. Setelah beristirahat seharian, Lin Jinyu telah pulih sepenuhnya. Melihat Lin An kembali, ia menunjukkan kekhawatiran yang besar. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar tuan muda kita? Lin An berkata, ini sungguh sulit bagimu. Kamu berada dalam situasi yang sulit, namun kamu masih mengkhawatirkan keselamatan pemerkosa itu. Hu Jinyu tidak peduli dengan Yan Bo Guang. Alasan sebenarnya adalah jika Yan Bo Guang meninggal, semua orang yang bertanggung jawab melindungi keselamatan Yan Bo Guang harus dikubur bersamanya. Lin An berkata, dia masih hidup. Nyawanya terselamatkan, tapi putri keempatmu mengingkari janjinya dan tidak menepati janjinya untuk menyerahkan Wan Tingchang kepadaku. Hu Jinyu bertanya dengan cemas, apakah mereka menyebutkan sesuatu tentangku? Lin An menggelengkan kepalanya. Hu Jinyu tampak kecewa dan berkata dengan sedih, sayangku, bagaimana kamu akan menghadapiku? Lin An berkata, tentu saja, kalian akan diserahkan kepada pemerintah. Mengingat kejahatan kalian, tidak perlu ada pengadilan. Mereka akan dieksekusi terlebih dahulu dan dilaporkan kepada pihak berwenang nanti. Hu Jinyu tidak memohon belas kasihan kali ini. Ia menghela napas sedih dan berkata, ya, tidak ada yang salah dengan perbuatanmu.
Sayang sekali ibu dan anak-anakku tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka. Lin Jinyu tahu bahwa selama ia dikirim ke pemerintah, ia akan mati. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan tangis. Melihat perilakunya seperti itu, Lin An yakin bahwa dia pasti tidak berakting, dan berbisik, jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Hu Jinyu berkata, sayangku, meskipun kamu seorang pejabat dan aku seorang pencuri, kita sudah saling kenal sejak lama dan ditakdirkan untuk bertemu. Aku ingin meminta bantuanmu. Lin An berpikir dalam hati, Hu Jinyu ini sungguh menarik. Mungkinkah dia ingin menitipkan ibu tua dan anak itu kepadanya? Meskipun mereka berasal dari keluarga yang sama, mereka tidak terlalu dekat. Orang ini sungguh ceroboh. Hu Jinyu berkata sambil menangis, ada kuburan massal di Yanjiapo, sebelah barat kota. Sesampainya di sana, kau akan melihat sebuah paviliun. Di sebelah kanan paviliun ada jalan kecil. Telusuri paviliun itu dan kau akan menemukan puluhan makam di sana. Itu makam ayahku. Semakin Lin An mendengarkan, semakin ia kehilangan kata-kata. Ternyata ia benar-benar menganggap dirinya sebagai guru, dan tampaknya ia akan mengatur urusannya setelah kematiannya. Hu Jinyu berkata, nama ayahku Lin Bucheng. Ketika aku menguburkannya 5 tahun yang lalu, aku tidak mampu membeli peti mati atau batu nisan. Jadi aku menemukan sebuah batu dan mengukir 2 kata di atasnya dengan pahat. Namun, di tengah proses, pahat itu patah. Jadi hanya ada 2 kata di batu itu. Lin Bu. Ketika Lin Jinyu mengatakan ini, ia tak kuasa menahan kesedihannya, dan air mata sebesar kacang kedelai pun jatuh. Lin An berusaha keras menahan tawa. Pria ini jujur dan bukan orang jahat. Hu Jinyu berkata, aku benar-benar tidak berbakti. Coba pikirkan, aku bahkan tidak mampu mendirikan batu nisan. Aku ini pria setinggi 7 kaki. Jadi apa gunanya hidup? Tapi aku tidak bisa mati. Siapa yang akan merawat ibuku jika aku mati? Jadi aku beralih menjadi bandit. Lin An bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hu Jinyu menyeka air matanya dan berkata, sayangku, pergilah menggali di bawah batu itu. Aku tidak berbohong padamu. Aku mengubur buku merah dan sertifikat besi warisan leluhurku di sana. Lin An terkejut. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Ia tak pernah menyangka akan menemukan Dan Shu Tiekuan yang hilang di sini. Namun kemudian ia berpikir, itu mustahil. Dan Shu Tiekuan yang disebutkan Lin Jinyu adalah warisan leluhurnya. Ayah Lin Jinyu, Lin Bucheng, telah meninggal 5 tahun yang lalu. Tetapi Dan Shu Tiekuan keluarganya baru hilang kurang dari 3 bulan. Mungkinkah ada 2 salinan Dan Shu Tiekuan ini? Bahkan lebih mustahil lagi. Salah satunya pasti replika. Palsu. Namun, terlepas dari apakah buku merah dan sertifikat besi ini palsu atau tidak, satu hal yang dapat disimpulkan adalah Lin Jinyu pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Lin mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki darah yang sama dan merupakan kerabat sejati. Saat matahari terbenam, Lin An, Liang Dazuang, dan Liu Kuohai tiba di kuburan massal di Yanjiapo. Ia merahasiakannya dari Murong Feiyan karena wanita itu berasal dari prefektur Jingzhou dan mengetahui arti sebenarnya dari buku merah besi. Murong Feiyan dikenal karena ketidakpekaannya dan pendekatannya yang kaku dalam banyak hal. Lin An harus tetap diam dalam beberapa hal, karena menyangkut kelangsungan hidup keluarga Hu, dan ia tidak boleh ceroboh. Mengikuti arahan Lin Jinyu, mereka dengan mudah menemukan makam Lin Bucheng. Makam itu ditumbuhi rumput liar, dan tampaknya telah dibersihkan dan dipuja selama beberapa waktu. Batu yang digunakan sebagai nisan juga ditutupi lumut. 2 kata yang diukir Lin Jinyu di masa lalu tidak lagi jelas karena erosi angin dan hujan selama bertahun-tahun. Lin An pertama-tama membungkuk 3 kali di depan makam dan berkata dalam hati, pamanku tersayang, aku tidak bermaksud mengganggu kedamaianmu, tetapi buku merah dan sertifikat besi itu sangat penting. Ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Lin di masa depan. Aku harus mengganggumu hari ini. Ia meminta Liu Kuohai untuk membuka kendi anggur dan menuangkannya sendiri di sekitar makam. Liu Kuohai memindahkan batu itu, lalu ia dan Liang Dazuang mengambil peralatan untuk mulai menggali. Lin An berpesan agar mereka berhati-hati saat menggali, dan tidak merusak apapun di bawahnya. Setelah menggali sedalam 1 meter, cangkul Liang Dazuang membentur sesuatu yang keras, menimbulkan suara berdentang. Keduanya membuang peralatan mereka dan menggali dengan tangan. Tak lama kemudian, mereka menggali sebuah lempengan besi hitam dari tanah, yang sekilas tampak seperti genteng. Awalnya lempengan itu dibungkus kain minyak, tetapi sudah lapuk terlalu lama. Liang Dazuang menyerahkan lempengan besi itu kepada Lin An. Acara hari ini seharusnya menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika buku merah dan sertifikat besi ini asli, maka yang disimpan ayahku di rumah Shangshu adalah palsu, dan sekarang kita memiliki yang asli. Mengapa repot-repot kehilangan yang palsu? Semakin Lin An memikirkannya, semakin ia merasa bangga. Seperti kata pepatah, kau bisa menemukan sesuatu tanpa usaha apapun, bahkan jika kau mencari kemana-mana. Namun, ketika orang terhanyut oleh kesuksesan,
Mereka seringkali mengalami nasib buruk. Kereta kuda itu berguncang hebat dan tanpa sengaja terperosok ke dalam lubang yang dalam. Pantat Lin An terpental akibat benturan, lalu jatuh dengan keras ke jok, membuatnya menjerit kesakitan. Namun, Liang Dazuang tidak dapat melihat dengan jelas saat mengemudi dan secara tidak sengaja menabrak lubang. Ia mengayunkan cambuknya beberapa kali berturut-turut, tetapi gagal mengusir kereta. Lin An dan Liu Kuohai terpaksa keluar dari kereta. Lin An hanya bisa menghela napas. Di era tanpa mobil ini, mustahil untuk menghindari masalah dengan kendaraan off-road berpenggerak 4 roda. Ketika Lin An keluar dari mobil, Nyonya Wan dan para dayangnya hendak masuk. Ia melihat Lin An dari kejauhan, ragu sejenak, dan akhirnya menghampiri untuk menyapa. Meskipun Nyonya Wan tidak terlalu percaya pada Lin An, ada satu hal yang tak dapat ia sangka Lin An adalah dermawan keluarga Wan. Ia memerintahkan beberapa pelayan untuk datang dan membantu. Ia datang di hadapan Lin An, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Saya di sini untuk bertemu dengan Anda, Tuan Hu." Lin An tersenyum dan berkata, "Nyonya Wan, kebetulan sekali." Nyonya Wan berkata, "Saya di sini untuk menyapu makam Tingguang." Lin An tidak banyak bicara dengannya. Lagi pula, ia tahu bahwa meskipun penampilannya baik hati, Nyonya Wan adalah orang yang berdarah dingin dan tak berperasaan, dan telah mencoba membunuh Lei Yao beberapa kali. Jika bukan karena dia, janda malang itu pasti sudah lama mati. Memikirkan Lei Yao, ia tak bisa menahan diri untuk mengingat ocehannya yang mengigau saat demam tinggi sebelumnya. Mengapa ia begitu takut pada hantuan Tingguang? Mungkinkah kematian Wan Tingguang ada hubungannya dengan dirinya? Lin An berkata, "Nyonya Wan, Anda masih perlu menjaga kesehatan Anda." Nyonya Wan menghela napas dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuanku." Pada saat ini, kereta Lin An telah berhasil didorong keluar dari lubang lumpur, dan Lin An mengucapkan selamat tinggal. Duduk di kereta, menatap makam leluhur keluarga Wan melalui jendela, Lin An mengerutkan kening. Sebuah pertanyaan pelik tiba-tiba muncul di benaknya. Jika kematian Wan Tingguang berkaitan dengan Lei Yao, bagaimana ia akan menangani situasi ini? Haruskah ia mengorbankan keluarganya demi kebaikan bersama? Atau haruskah ia melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ini sungguh pertanyaan yang sulit. Ketika ia kembali ke kediamannya di Sandelain, seseorang sudah menunggu di sana. Ia adalah Song Xiaofu, pemilik Menara Hongyan, yang datang mengunjunginya khusus untuk membeli tonik dan membawakan anggur serta makanan. Sayangnya, Lin An tidak ada di sana, jadi ia tidak menemukan apapun. Tepat saat ia hendak pergi, Lin An tiba. Song Xiaofu datang ke sini untuk memeriksa kondisi Lin An dan membahas obral amal dengannya. Menurutnya, obral amal tersebut sangat populer dan awalnya direncanakan akan diadakan lusa. Tetapi ia mendengar bahwa Lin An sedang cedera. Jadi ia datang ke sini khusus untuk membahas penjadwalan ulang tanggal. Lin An berkata, "Ini hanya luka ringan. Mereka akan baik-baik saja setelah istirahat semalam. Karena semua orang peduli dengan masalah ini, lebih baik segera ditangani daripada ditunda. Ikuti saja rencana awalmu." Lin An juga ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Song Xiaofu berkata, "Kalau begitu, lusa malam, aku akan mengadakan perjamuan di Menara Hongyan untuk mengurus masalah ini." Lin An mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan mengumpulkan orang-orang dari kantor pemerintah, dan kau bisa mengurus sisanya." Song Xiaofu berkata, "Jangan khawatir, Tuan Hu. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik." Lin An awalnya ingin mengundangnya makan malam, tetapi Song Xiaofu sedang ada urusan di tokonya, jadi ia tidak berani tinggal lama. Ia meminta pelayan untuk meletakkan hadiah, makanan, dan minuman, lalu bergegas kembali ke Menara Hongyan. Setelah menyantap hidangan yang memuaskan, Lin An kembali ke kamarnya sambil membawa lempengan besi tersebut. Ia mencelupkannya ke dalam baskom tembaga untuk membersihkan kotoran, dan ukiran inskripsinya pun terlihat. Dengan bantuan cahaya lampu, Lin An berhasil menguraikan tulisan tersebut. Ia hampir tak dapat menahan rasa gembiranya. Lempengan besi ini kemungkinan besar adalah sertifikat pemberian kaisar. Ia menyimpannya dengan hati-hati, berpikir bahwa ia harus segera memberitahu ayahnya, yang sedang berada jauh di ibu kota, agar ia dapat merasa tenang. Dia lalu menulis surat ke rumah di bawah cahaya lampu, menggosok sertifikat besi berhuruf merah itu, memasukkannya ke dalam amplop, membubuhkan cap tahan api, dan segera memanggil Liang Dazuang ke sisinya. Liang Dazuang terkejut mendengar bahwa ia diminta kembali ke ibu kota besok pagi untuk mengantarkan surat itu. Ia telah beradaptasi dengan kehidupan di sini secara bertahap setelah tiba di Qingyun, dan hidupnya perlahan-lahan menjadi nyaman, tetapi ia diminta untuk pergi. Tentu saja, Liang Dazuang merasa enggan. Lin An benar-benar tidak punya pilihan lain. Meskipun Liang Dazuang agak banyak bicara, bagaimanapun juga, ia adalah orang kepercayaannya yang dibawa dari istana Shangshu. Masalah Danshu Tiekuan tidak boleh diketahui orang luar, bahkan oleh Murong Feiyan sekalipun. Lin An berkata dengan sungguh-sungguh, "Dazuang, masalah ini sangat penting. Kau harus segera kembali ke ibu kota dan menyerahkan surat ini langsung kepada ayahku."
Ingatlah untuk tidak menunda perjalanan, dan jangan biarkan surat ini terlihat oleh orang lain. Liang Dazuang berkata, Guru meminta saya untuk menjaga Anda. Anda bisa mencari orang lain untuk mengantarkan surat itu. Lin An berkata, dasar bodoh, aku tidak percaya pada orang lain. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Setelah kau mengirim surat ini ke ibu kota, segera kembali. Aku sudah menyiapkan 20 tael emas untukmu, yang cukup untuk biaya perjalananmu. Lin An mendapatkan banyak emas dari Wan Boping, jadi sekarang dia sangat murah hati. Mulut Liang Dazuang mengerucut, dan ia hampir menangis. Namun, hatinya sebenarnya tidak sesedih itu. Kini ia akhirnya menyadari bahwa itu adalah pekerjaan yang baik. Lin An berkata, ingatlah untuk tidak menunda perjalanan, apalagi pergi ke rumah bordil. Kembalilah ke ibu kota sesegera mungkin. Simpanlah surat ini baik-baik dan serahkan langsung kepada ayahku. Berhubung pengalaman ditipu di pavilion Huancai terakhir kali, Lin An menekankan hal ini secara khusus, karena khawatir Liang Dazuang akan mengulangi kesalahannya di perjalanan. Liang Dazuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ketika tuan dan pelayan itu sedang berbincang-bincang, mereka mendengar Murong Feiyan berkata dari luar, Tuan Hu, ada yang mencari Anda. Lin An berhenti bicara dan berdiri. Liang Dazuang segera menghampirinya untuk memegang lengannya dan berkata dengan nada haru, Guru, sudah lama aku tidak berada di sisimu. Kau harus belajar menjaga diri sendiri. Kata-kata ini begitu tulus dan menyentuh hati sehingga Lin An pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi selamanya. Mengapa mengucapkan kata-kata sentimental seperti itu? Dazuang, aku selalu tegas padamu. Kuharap kau tidak menyimpan dendam padaku. Mata Liang Dazuang memerah. Guru, Anda telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada saya. Bahkan ketika Anda memarahi dan memukul saya, itu demi kebaikan saya sendiri. Bagaimana mungkin saya berani menyimpan dendam terhadap Anda? Lin An berpikir, kembali di ibu kota, aku memergokimu mengumpatku di belakangku. Apa kau sudah lupa segalanya? Memikirkannya kembali kini menghangatkan hatinya. Dari para pelayan yang telah mengikutinya dari ibu kota sampai ke sini, hanya Liang Dazuang yang tersisa. Meskipun ia mungkin agak pemalu, agak banyak bicara, dan bukan pemikir yang cerdas, kesetiaannya tak terbantahkan. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk berpisah, ia merasa agak enggan untuk pergi. Lin An keluar dan melihat hanya ada Murong Feiyan di halaman. Tidak ada orang lain di sana. Ia tak kuasa menahan senyum getir dan berkata, Feiyan, kau bohongi aku lagi. Aku tidak berbohong padamu, kata Murong Feiyan sambil menyerahkan kartu nama kepada Lin An, tapi ternyata dari Xiao Tianmu dari desa Hong Liu. Lin An bertanya, di mana yang lainnya? Kata Murong Feiyan, dia menunggu di kereta di luar pintu dan tidak mau masuk. Lin An mengangguk dan berjalan keluar pintu. Liang Dazuang ingin membantunya, tetapi Murong Feiyan mengambil inisiatif dan berkata, biar aku saja. Ia melangkah maju dan memegang lengan Lin An. Lin An menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu keberatan menjadi sandaranku selamanya? Saya sungguh keberatan. Kereta hitam itu terparkir dengan tenang di tengah malam yang gelap. Pria parubaya yang mengemudikan kereta melihat Lin An keluar dan segera membuka pintunya. Lin An, dibantu oleh Murong Feiyan, perlahan mendekati kereta. Bagian dalamnya gelap dan sepenuhnya tertutup, tanpa secercah cahaya pun. Suara Xiao Tianmu terdengar dari kegelapan Tuan, silakan duduk. Mata Lin An butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan kegelapan di dalam kereta, dan samar-samar ia bisa melihat sosok Xiao Tianmu. Ia tersenyum dan duduk di sebelah Xiao Tianmu. Ia baru saja akan pergi mencari Xiao Tianmu, tetapi ia tidak menyangka Xiao Tianmu akan datang sendiri. Murong Feiyan mundur, dan pria parubaya itu menutup pintu mobil lalu perlahan berjalan ke samping. Dari setiap gerakannya, Murong Feiyan mengamati pria itu dengan waspada, menilai bahwa ia adalah seorang ahli bela diri internal. Istana Hong Liu menjadi semakin misterius di benaknya. Xiao Tianmu adalah seorang cendekiawan buta, tampak tak berdaya, tetapi ia bertanya-tanya bagaimana pria seperti itu bisa memerintahkan begitu banyak ahli bela diri untuk melayaninya. Xiao Tianmu berkata dengan suara pelan, bagiku, siang dan malam sama saja. Lagi pula aku tidak bisa melihat. Jadi, aku tidak suka bertemu orang di bawah terik matahari. Itu membuatku merasa tidak aman. Lin An teringat pertama kali ia dan Xiao Tianmu bertemu. Saat itu siang hari. Xiao Tianmu tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa melihat Xiao Tianmu. Meskipun Xiao Tianmu tidak bisa melihat, hatinya tahu betul bahwa pria ini sangat cerdas dan licik. Kalau tidak, Yao Batian tidak akan mempercayakan semua urusan luar kepadanya. Lin An berkata, sekarang kita sama saja. Xiao Tianmu tertawa kecil. Tidak sama, kita tidak akan pernah sama lagi. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, luka Tuan Lin sepertinya tidak terlalu serius. Lin An berkata, Anda berpengetahuan luas. Xiao Tianmu berkata, kabar baik tak sampai jauh, tapi kabar buruk sampai ribuan mil jauhnya. Kabar pembunuhan Tuan Lin di lembah Feiying telah menyebar ke seluruh Qingyun.
Lin An berkata, saya tidak pernah menyangka para penjahat ini begitu berani mencoba membunuh saya di siang bolong. Xiao Tianmu berkata, kamu bukan hakim daerah pertama yang terbunuh di Qingyun, kamu hanya lebih beruntung. Lin An terkejut dengan hal ini. Ia tiba-tiba teringat percakapannya dengan Xiao Tianmu saat pertama kali mereka bertemu. Xiao Tianmu bercerita bagaimana pendahulunya, hakim daerah yang, secara tidak sengaja jatuh ke sungai Tongji. Jasadnya tak pernah ditemukan. Setelah kematiannya, ia dituduh melakukan korupsi secara palsu. Dan istrinya, yang merasa terhina, bundir. Putra tunggalnya, yang Lingqi, juga menghilang dalam perjalanan ke pemakaman. Itulah sebabnya Xiao Tianmu membuat pernyataan seperti itu. Lin An berkata, jadi, aku memang cukup beruntung. Xiao Tianmu berkata, mustahil seseorang bisa selalu beruntung. Kudengar Tuan telah menangkap 2 pembunuh. Lin An mengangguk pelan dan berkata, dia sudah dibawa ke sel dan akan diinterogasi di lain hari. Xiao Tianmu berkata, Tuan, apakah Anda akan menggunakan ini sebagai umpan untuk memancing mereka keluar dari lubang mereka? Lin An tersentuh oleh apa yang dipikirkannya dan tertawa. Xiao Tianmu bertanya, apakah Yang Mulia curiga bahwa ini dilakukan oleh seseorang di pemerintahan Anda? Meskipun buta, Xiao Tianmu adalah pemimpin desa Red Willow yang tak terbantahkan. Selama beberapa bulan terakhir, selama Yao Batian di penjara, ia telah mengatur segalanya di luar. Lin An, meskipun baru bertemu dengannya 2 kali, sudah sepenuhnya memahami rencana licik dan kecerdasannya. Mengetahui bahwa ia tidak kalah cerdas dari dirinya sendiri. Setelah memutuskan untuk bekerja sama dengan pasukan Yao Batian, ada beberapa hal yang tidak perlu ia sembunyikan. Lin An menceritakan kepada Xiao Tianmu kejadian semalam dan hari ini secara rinci. Setelah mendengarkan ini, Xiao Tianmu terdiam sejenak sebelum berkata, Yan Boguang adalah putra Yan Kui, pemimpin bandit Gunung Tianlang. Yan Kui memiliki 3 putri dan hanya seorang putra. Ia lebih menghargai putra ini daripada nyawanya sendiri. Namun, berdasarkan apa yang kau katakan, Yan Kui mungkin tidak menyadari cedera Yan Boguang. Lin An berkata, memang benar para bandit dari Gunung Tianlang menculik Wan Tingchang. Wan Boping tidak akan berbohong. Xiao Tianmu berkata, keluarga Wan adalah yang terkaya di Qingyun dan telah berbisnis dengan kerajaan Nanyue selama bertahun-tahun. Tuan Hu, tahukah Anda bahwa rute terpendek dari Nanyue ke Dakang melewati Gunung Tianlang? Sejak para bandit berkuda mulai muncul di sana, hanya sedikit kafilah yang menggunakan rute ini. Keluarga Wan merupakan pengecualian. Meskipun mereka telah dirampok di sepanjang rute ini selama bertahun-tahun, kerugiannya tidak signifikan. Lin An berbisik, apakah kau mengatakan bahwa keluarga Wan berkolusi dengan pencuri kuda dari Gunung Tianlang? Xiao Tianmu berkata, aku merasa ini aneh, tapi aku tidak punya bukti konkret. Mari kita buat hipotesis. Jika memang ada hubungan antara keluarga Wan dan bandit Gunung Tianlang, dan mereka telah hidup damai selama bertahun-tahun, mengapa bandit Gunung Tianlang tiba-tiba menculik putra sulungnya? Lin An menggigit bibirnya dan akhirnya mengambil keputusan dan berkata, Yan Boguang terluka kali ini di keluarga Wan. Xiao Tianmu tampak terkejut, dan Lin An kemudian menceritakan tentang penyusupan Yan Boguang ke keluarga Wan malam sebelumnya, dengan niat menculik menantu ketiga keluarga Wan. Xiao Tianmu mengangguk perlahan, berkata, Lin An mendengarkan analisisnya yang cermat dan diam-diam mengagumi pemikirannya yang cermat. Meskipun ia buta, pikirannya jauh lebih jernih daripada orang biasa. Namun, kondisi Yan Boguang saat ini mungkin bukan saatnya untuk balas dendam. Aku ingin tahu apa luka-lukanya saat ini? Apakah ia hidup atau mati? Ia berbisik, kalau begitu, ini hanya jebakan. Xiao Tianmu mengangguk dan berkata, sekalipun Yan Boguang terluka di keluarga Wan, itu tetap salahnya. Dia tidak punya alasan untuk berambisi terhadap keluarga Wan. Kurasa ini kemungkinan besar jebakan. Lin An bertanya, mungkinkah Wan Boping akan membantu para bandit untuk menyakitiku? Xiao Tianmu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak keraguan tentang masalah ini. Seperti yang kau katakan, hidup atau mati Yan Boguang tidak pasti, dan kau menyelamatkan nyawanya. Karena itu, mereka seharusnya tidak menyakitimu sampai Yan Boguang keluar dari bahaya. Lin An berbisik, anggap saja Wan Boping bersekongkol dengan para bandit dari Gunung Tianlang. Mereka ingin aku membantu mereka mengatasi penyakit mereka. Tetapi setelah kejadian tadi malam, mereka tahu aku tidak akan setuju. Jadi mereka pergi ke Wan Boping untuk meminta bantuan. Lalu Wan Boping muncul dengan ide menculik putranya, dan memanfaatkannya untuk meminta bantuanku. Xiao Tianmu berkata, asumsi yang mulia didasarkan pada premis bahwa Wan Boping berkolusi dengan Gunung Tianlang. Lin An berkata, kemungkinan besar. Saya sudah bertanya kepada Tuan Yao, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana mungkin Wan Boping tahu begitu banyak tentang itu? Salah satu dari mereka pasti berbohong, dan sepertinya Wan Boping. Dia tidak melaporkan penculikan putra sulungnya kepada pihak berwenang, tetapi hanya meminta bantuan saya secara pribadi. Saya pikir tujuan sebenarnya adalah agar saya membantu menyelamatkannya.
Putranya mungkin bersembunyi di suatu tempat dan bersenang-senang. Xiao Tianmu berkata, apapun yang terjadi, tuanku, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Keberadaan Anda telah memengaruhi kepentingan banyak orang, jadi mereka tidak sabar untuk bertindak dan ingin melenyapkan Anda. Lin An bertanya, apa kabar tentang Tuan Xiao? Xiao Tianmu berkata, para pembunuh yang mulia berasal dari sekte 5 dewa. Mereka sangat kuat di Sichuan. Yang mulia telah menyebabkan banyak korban kali ini. Saya khawatir perseteruan ini sudah pasti. Lin An bertanya, sekte 5 dewa? Mungkinkah itu cabang dari suku Miao Hitam? Xiao Tianmu berkata, sekte 5 dewa memang didirikan oleh suku Miao Hitam, tetapi mereka kemudian tidak diterima oleh suku Miao Hitam. Mereka mengejar kekuasaan dengan mengorbankan rakyat mereka sendiri, merekrut banyak murid, menganiaya rakyat mereka sendiri, dan mempraktikkan ilmu sihir. Mereka diusir dari suku mereka. Kemudian, kegiatan pembunuhan mereka menarik perhatian istana kekaisaran, yang kemudian melancarkan perburuan dan pemberantasan besar-besaran di Sichuan. Sekte 5 dewa menjadi sembunyi-sembunyi, menghadapi kecaman luas. Mereka telah bungkam selama hampir 50 tahun, tetapi baru-baru ini, mereka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Seperti kata pepatah, kelabang mati tetapi tetap teguh. Banyak insiden baru-baru ini di Sichuan dikatakan terkait dengan mereka. Aku datang ke sini untuk mengingatkan Tuan Lin agar lebih berhati-hati. Lin An mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan Xiao, atas pengingatnya. Xiao Tianmu berkata penuh arti, Kabupaten Qingyun mungkin kecil, tetapi implikasinya sangat besar. Jika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus bertindak proaktif. Lin An terkejut. Ia telah memikirkan hal ini sejak percobaan pembunuhan hari ini, dan kata-kata Xiao Tianmu tepat sasaran. Lin An mendesah dengan sengaja. Sayang sekali aku baru di tempatmu, dan aku tidak familiar dengan tempat ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kulakukan. Xiao Tianmu berkata dengan tenang. Tuan, fokus saja pada pengaturannya. Jika ada masalah, beritahu Tianmu saja. Saya ingin meminta Tuan Lin untuk berbicara dengan kakak tertua saya. Insiden sekte 5 abadi ini sangat penting. Jangan khawatir, aku akan mencarinya besok pagi. Dengan kata-kata Xiao Tianmu, Lin An tentu saja tidak akan sopan. Ia pun memberikan tugas mengawasi Anu Jiao dan kelompoknya di desa Heishi kepada Xiao Tianmu, dan Xiao Tianmu menerimanya dengan senang hati. Saat ia keluar dari kereta, langit sudah bertabur bintang. Semua depresi di hati Lin An lenyap. Ia mendongak dan menatap langit berbintang di langit malam. Ia menarik napas dalam-dalam. Angin malam yang lembut membawa derap kaki kuda di kejauhan. Ia membuka matanya lagi dan melihat kereta Xiao Tianmu telah menghilang di ujung sudut jalan. Murong Feiyan datang ke sisinya dan berbisik, apa yang kau bicarakan hingga begitu misterius? Senyum penuh arti tersungging di sudut bibir Lin An. Kata-kata terakhir Xiao Tianmu sebelum pergi telah menyegel aliansi mereka. Ada hal-hal yang rela dilakukan Xiao Tianmu untuknya. Lin An tentu mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis. Kesediaan Xiao Tianmu untuk melayaninya dimotivasi oleh prospek imbalan di masa depan. Pria ini bertindak misterius, dan pasti ada banyak rahasia yang disembunyikan darinya. Murong Feiyan akhirnya menjadi tidak sabar berhentilah membuatku penasaran dan katakan padaku. Lin An mengangkat lengan kanannya, seolah menunggunya untuk menopangnya. Murong Feiyan meliriknya, tetapi akhirnya memegang lengannya dengan patuh. Ia bukanlah tipe orang yang akan menendang seseorang ketika ia terjatuh, dan perhatiannya terhadap Lin An selalu diungkapkan dalam diam. Lin An memandangi wajah tampan Murong Feiyan dan merasakan kehangatan di hatinya. Jika ia tidak ditemani olehnya sepanjang perjalanan, betapa kesepiannya ia? Murong Feiyan selalu merasa tatapan pria ini penuh dengan kehangatan. Ia selalu murah hati dan ceria, tetapi ia merasa malu dengan tatapannya. Ia mengangkat wajah cantiknya tinggi-tinggi dan menatap langit malam yang berbintang. Pada saat itu, sebuah meteor tiba-tiba melesat melintasi langit. Lin An tidak melihat bintang jatuh itu, dan berbisik, aku ingin kau menjadi sandaranku selama sisa hidupku. Saat itu, Murong Feiyan seolah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Matanya yang indah menatap meteor dengan tenang, dan ekor komet memantulkan cahaya dan bayangan yang indah di matanya yang indah. Lin An tertegun oleh kilatan cahaya dan bayangan itu, lalu menyadari ada bintang jatuh yang lewat. Ia telah mendengar lebih dari sekali sebelumnya bahwa jika seseorang membuat permohonan kepada bintang jatuh ini, permohonannya akan terkabul. Mungkinkah Tuhan benar-benar mendengar panggilannya? Keindahan suatu momen selalu singkat. Ketika Lin An mengangkat kepalanya, meteor itu telah menghilang di langit yang jauh. Lama setelah meteor itu menghilang, Murong Feiyan akhirnya menjawab, jika kau membiarkanku mematahkan kedua kakimu, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Pada saat ini, sebuah insiden tak terduga terjadi di Yamen. Dua pembunuh bayaran, yang telah dikawal langsung ke penjara oleh Murong Feiyan, mengalami masalah. Setelah makan malam, mereka mulai kejang-kejang dan tampaknya berada di ambang kematian. Karena Lin An telah menangkap kedua tahanan ini, pihak penjara segera memberitahunya. Ketika Lin An dan Murong Feiyan tiba,
Liu Kuohai dari Balai Huichun dipanggil untuk menyelamatkan mereka. Meskipun ia telah melakukan beberapa tindakan, tampaknya tidak efektif. Salah satu dari mereka telah meninggal, dan yang lainnya, meskipun masih hidup, sudah sekarat. Lin An tidak menyangka seseorang akan bertindak secepat itu. Baru saja dijebloskan ke sel, ia sudah berhasrat membunuh dan membungkam saksi. Melihat pembunuh yang terhuyung-huyung di tanah, Lin An berkata, carikan bubuk kemiri yang direndam air dan berikan padanya. Kedua sipir bergegas setelah menerima perintah. Tak lama kemudian, mereka kembali membawa seember air. Mengikuti instruksi Lin An, mereka mencampurnya dengan bubuk kemiri dan menuangkannya langsung ke mulut si pembunuh. Si pembunuh, yang tertelan air kemiri, muntah-muntah. Bukan berarti Lin An sengaja mencoba menipunya. Tidak ada mesin pencuci perut di sini, jadi ia harus menemukan metode ini untuk membuatnya muntah. Lin An berdiri di sana, menahan bau menyengat yang menyengat. Sang pembunuh menunggu hingga ia memuntahkan semua empedunya sebelum memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Ia kemudian menuangkan air dingin ke tubuh tahanan, membilasnya hingga bersih. Tahanan itu terbaring di tanah, masih tampak kelelahan. Jika Lin An tidak menggunakan metode resusitasi ekstrim ini, ia pasti sudah mati sekarang. Salah satu dari dua pembunuh bayaran itu tewas. Meskipun pembunuh bayaran yang selamat memuntahkan seluruh makan malamnya, kondisinya tetap buruk. Ia terbangun sesaat sebelum tiba-tiba jatuh koma. Lin An tiba di luar sel. Murong Feiyan baru saja memeriksa beberapa penjaga yang sedang bertugas. Semua tahanan makan malam yang sama malam ini, tetapi hanya dua orang ini yang bermasalah. Ini pasti masalah serius. Semua penjaga bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan makanan itu. Liu Danggui menghampiri Lin An dan berbisik, Tuan Hu, yang tersisa sepertinya juga sekarat. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin An tidak pandai detoksifikasi. Ia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada ahli detoksifikasi di kota ini? Liu Danggui menggelengkan kepalanya, lalu teringat orang lain Tuan Meng. Mata Lin An berbinar, tetapi kemudian terdengar suara ratapan lain. Itu adalah pembunuh yang baru saja ia selamatkan, kini telah tewas. Ia akhirnya menangkap dua orang hidup-hidup, berniat menggunakan mereka untuk mengungkap dalang di balik insiden itu, tetapi ia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini tepat setelah dijebloskan ke penjara. Keduanya terdiam bersamaan. Lin An dan Murong Feiyan sama-sama merasa sedikit frustrasi. Lagi pula, mereka telah meremehkan musuh. Mereka tidak menyangka dalang di balik serangan itu begitu kejam dan tepat waktu. Lin An memerintahkan jenazah untuk sementara dikirim ke pemakaman dan sampel makanan malam diambil serta disegel. Baru setelah itu ia meninggalkan sel. Meskipun dua tahanan telah meninggal di dalam sel, tidak ada petugas dari kantor wilayah Qingyun, selain petugas yang bertanggung jawab atas sel, yang datang untuk memeriksa mereka. Tidak ada yang peduli dengan nyawa para tahanan ini. Terlebih lagi, Lin An telah membawa kembali kedua pembunuh itu, jadi jika terjadi sesuatu, ia yang akan disalahkan. Bahkan Su Qinglian, yang tinggal di kantor wilayah, tidak repot-repot datang. Lin An dan Murong Feiyan kembali ke kediaman mereka tanpa bersuara. Ketika mereka memasuki halaman, Murong Feiyan berkata dengan marah, seseorang pasti telah meracuni kita. Lin An berkata, kita bahas ini besok. Dalam hatinya, ia sudah menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan dari dalam Yamen. Sel-sel penjara dijaga ketat, sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk. Oleh karena itu, ia dapat menyimpulkan bahwa pembunuhnya berasal dari dalam Yamen Kabupaten Qingyun. Liang Dazuang berlari dengan panik dan berkata dengan suara terkejut, Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Lin Jinyu telah melarikan diri. Lin An sama sekali tidak terkejut. Membiarkan Lin Jinyu kabur hanyalah bagian dari rencananya. Liu Kuohai seharusnya sudah dalam perjalanan untuk melacak Lin Jinyu. Ia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia. Istirahatlah lebih awal. Perjalanan kita masih panjang besok. Setelah Liang Dazuang pergi, mata indahnya menatap Lin An dan bertanya, apa kau berencana membiarkan ini begitu saja? Jika kita menangkap para sipir itu dan menginterogasi mereka secara menyeluruh, kita pasti akan tahu. Merekalah yang pasti meracuni makanan itu. Lin An tersenyum dan berkata, mengapa racun? Tentu saja untuk membungkam saksi. Apa tujuan membunuh orang? Karena ada yang khawatir percobaan pembunuhan terhadapmu akan terbongkar, mereka harus menghabisi kedua pembunuh ini. Lin An bertanya lagi, siapa yang bisa melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya? Kata Murong Feiyan. Memangnya perlu bertanya? Tentu saja itu orang dari kantor pemerintah. Apa kau tidak ingin tahu siapa pelakunya? Lin An menggelengkan kepala dan berkata, kenapa kita harus mencari tahu siapa dia? Mungkin tidak ada satupun orang yang bersih di seluruh kantor pemerintahan. Mata indah Murong Feiyan berbinar, dan ia tiba-tiba mengerti tujuan Lin An. Mungkin tujuan awalnya hanya untuk memastikan satu hal, membuktikan bahwa pembunuhan di Lembah Feiying direncanakan oleh seseorang di kantor pemerintah. Mengenai siapa dalangnya, tak perlu dicari tahu. Lin An berkata, karena semua orang adalah tersangka,
maka semua orang adalah musuh kita. Aku tidak punya energi untuk bermain-main dengan mereka lagi. Mulai hari ini, aku lebih suka membunuh 1.000 orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang pun lolos. Kata-kata Lin An begitu kuat dan agung sehingga membuat hati Murong Feiyan merinding. Kemudian, melihat senyum nakal pria itu, ia merasa bahwa pria itu sedang bercanda. Lin An tidak bercanda, ia benar-benar punya niat membunuh. Ia juga tahu bahwa Murong Feiyan adalah orang yang berprinsip, dan ia tidak mungkin mengungkapkan semua yang ada di pikirannya. Jika tidak, ia tidak hanya tidak akan mendapatkan persetujuannya, tetapi ia juga akan merasa jijik. Namun, kerja ideologis harus dilakukan. Sekalipun air menetes menembus batu, ia dapat mengikis es. Perubahan hanya terjadi melalui usaha yang tak henti-hentinya. Dulu, mereka bermusuhan, tetapi sekarang mereka adalah pasangan yang baik. Jika ia berusaha, mereka bisa menjadi teman baik, bahkan mungkin kekasih. Dengan usaha yang cukup, bahkan batang besi pun dapat diasah menjadi jarum. Namun, pria ini tidak berniat menajamkan batang besi. Melihat ke arah Murong Feiyan, ia tak kuasa menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Murong Feiyan selalu merasakan niatnya sejak awal dan dengan tegas serta cepat menjauhkan diri darinya. Pria ini berbahaya, seperti landak. Jika terlalu dekat dengannya, pasti akan terluka. Bahkan Murong Feiyan pun tidak tahu mengapa ia begitu takut padanya. Dalam hal seni bela diri, 10 Lin An tidak bisa mengalahkannya. Lin An menyarankan, pergilah ke kamarku. Tak tahu malu. Jelas sekali bahwa Murong Feiyan salah paham lagi dengan kata-kata Lin An. Lin An berkata, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kata Murong Feiyan, pergilah saja. Kau pikir aku takut padamu? Seringkali, semakin keras suaranya, semakin bersalah pula perasaan seseorang. Sesampainya di kamar Lin An meminta Murong Feiyan untuk menutup pintu. Lalu ia tertatih-tatih naik ke tempat tidur dan berbaring. Mengingat kondisi fisiknya saat ini, posisi ini adalah yang paling nyaman. Murong Feiyan duduk di kursi berlengan dekat jendela. Lin An berkata, lebih dekat. Kata Murong Feiyan, mari kita jaga jarak. Aku bisa mendengarmu. Lin An berkata saya baru saja mencapai kesepakatan dengan Xiao Tianmu. Kamu dan dia? Apa kalian berencana melakukan sesuatu yang buruk? Lin An terkekeh dan berkata, dia mengatakan bahwa para pembunuh hari ini berasal dari Sekte 5 Dewa. Sekte 5 Abadi? Murong Feiyan berdiri. Sebagai anggota 6 gerbang, ia lebih tahu tentang sejarah dunia seni bela diri daripada Lin An. Ia perlahan berjalan mendekati Lin An dan berbisik, apakah kau sedang membicarakan Sekte 5 Abadi yang pernah dihancurkan oleh Istana Kekaisaran? Lin An memejamkan mata dan mengangguk, itu dia. Kabarnya mereka sudah kembali. Pemimpin Sekte 5 Dewa, Shangguan Wuking, adalah seorang master bela diri yang hebat. Konon, dia telah mencapai level Grand Master. Jika dia ingin berurusan denganmu, aku khawatir kita akan berada dalam masalah besar. Meskipun sangat berani, dia tak kuasa menahan rasa panik ketika nama Shangguan Wuking disebut. Di dunia bela diri, Shangguan Wuking adalah sosok yang hampir mistis. Konon, seni bela dirinya telah mencapai kesempurnaan, dan dia dapat memenggal kepala di tengah ribuan pasukan semudah mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Namun, dia belum pernah melihat orang ini secara langsung. Lin An berkata, bagaimana mungkin aku punya musuh sekuat itu? Sekte 5 Dewa punya begitu banyak murid, dan aku penasaran berapa banyak aula dan cabang yang telah mengemban tugas ini. Tidak perlu merepotkan Shangguan atau Wuking itu, kan? Murong Feiyan berkata, kamu sebenarnya memiliki kesadaran diri. Lin An tersenyum dan berkata, beraninya kau terlibat dalam urusan resmi jika kau bahkan tidak mengenal dirimu sendiri? Sudah kubilang kau gemuk, tapi kau masih terengah-engah. Lin An berkata, 2 murid Sekte 5 Dewa dibunuh tepat setelah dibawa ke penjara. Tidak diragukan lagi pembunuhnya ada di dalam kantor pemerintah kita. Dengan sedikit penyesalan, Murong Feiyan berkata, sayang sekali kita ceroboh dan tidak menangkap pembunuhnya di tempat. Lin An tertawa dan berkata, para pejabat di Kabupaten Qingyun itu sarang ular dan tikus. Su Qinglian, Kuo Shou Guang, Liu Baoju, dan Xing Shan semuanya orang jahat. Mereka semua menganggapku sebagai duri dalam daging mereka dan ingin menyingkirkanku secepat mungkin. Kata Murong Feiyan, aku sudah bilang padamu untuk bersikap rendah hati sejak kau datang ke sini. Tapi kau tidak mau mendengarkan, dan akhirnya menyinggung banyak orang. Lin An berkata, saya tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti seorang pengecut. Tapi menurutku kau orang yang cukup baik. Bukankah kau selalu bilang pria sejati bisa membungkuk dan meregang? Lin An berkata, maksudku, pria sejati bisa tangguh atau lembut. Wajah Murong Feiyan memerah karena malu, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Lin An berkata, sekalipun aku bisa membungkuk dan meregang, aku takkan sanggup menghadapi orang-orang yang seperti lalat ini. Feiyan, apa kita satu kelompok? Murong Feiyan berkata, saya malu bergaul dengan orang seperti Anda.
Sekarang setelah kamu tahu bahwa wanita pemalu itu feminin, kamu akhirnya mengerti bagaimana menjadi lebih seperti wanita. Pah! Lin An berkata, Su Qinglian dan gengnya semuanya pejabat korup, dan orang-orang yang mereka korupkan adalah orang biasa. Aku menghalangi jalan mereka, dan bajingan-bajingan ini ingin menyingkirkanku. Bukti apa yang kau punya? Tanya Lin An. Aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah kau setuju. Kata Murong Feiyan, jangan suruh aku melakukan hal buruk. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Lin An berkata, di mataku, kau adalah Dewi Keadilan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan hal buruk? Lagi pula, bahkan jika aku memintamu melakukan hal buruk, dengan pikiranmu yang cerdas, bagaimana mungkin kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Murong Feiyan tahu dia mencoba menipunya lagi. Tetapi meskipun dia tahu itu bohong, tetap saja rasanya menyenangkan mendengarnya. Dewi Keadilan, pria ini benar-benar pandai mengarang kata. Lin An terkekeh dalam hati. Dewi Keadilan, kau pasti tidak tahu kalau Dewi Keadilan itu ditutup matanya. Ia berbisik, ada obral amal lusa. Aku berencana mengundang semua pejabat Qingyun, besar maupun kecil, untuk datang. Murong Feiyan mengerjap, berpikir, apa hubungannya ini denganku? Apa dia ingin aku bertanggung jawab atas keamanan di tempat kejadian? Lin An berkata, aku akan menyingkirkan mereka semua. Lalu aku akan mencari seseorang untuk pergi dari pintu ke pintu dan membunuh mereka. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin menjadi pencuri? Lin An berkata, sekalipun aku ingin menjadi pencuri, aku tak mampu melakukannya meskipun aku punya kemauan. Para pejabat korup ini mengeksploitasi rakyat setiap hari, tetapi dalam hal membayar mereka, mereka bertingkah seperti cucu. Aku rasa tak ada satupun pejabat jujur di antara mereka. Jika aku punya kemampuan memanjat tembok dan melompati atap, aku pasti sudah bertindak sejak lama. Aku akan menyita semua perak yang mereka sembunyikan di rumah mereka. Jika mereka berani melaporkan kejahatan itu, aku akan meminta mereka memberitahuku dari mana perak itu berasal. Jika mereka tidak berani melaporkan kejahatan itu, perak itu tetap diambil dari rakyat, dan kami akan menggunakannya untuk rakyat. Kini, Murong Feiyan sepenuhnya mengerti bahwa pria ini ingin dia berperan sebagai pencuri wanita untuk sementara waktu. Pria itu benar-benar penuh perhitungan. Dia mendengus dingin, pada dasarnya kau melakukan kejahatan. Kau tidak berbeda dengan pencuri. Lin An berkata, Feiyan, upaya pembunuhan terhadap kita di lembah Feiying adalah ulah para bajingan ini. Jika kita tidak bereaksi, mereka akan menganggap kita mangsa empuk, dan siapa tahu rencana jahat apa yang akan mereka pikirkan selanjutnya. Aku tidak memintamu berurusan dengan orang lain, tapi Su Qinglian saja sudah cukup. Dia selalu mengaku sebagai pejabat yang jujur. Dialah yang paling kejam mengeksploitasi rakyat Qingyun. Kau hanya perlu mengemasi sebagian emas, perak, dan harta karun di rumahnya, dan kau akan menyelesaikan misimu. Setelah berpikir panjang, kaulah orang yang paling kupercaya. Kau juga seniman bela diri paling terampil yang kukenal. Hanya orang sepertimu yang layak untuk tugas sebesar ini. Murong Feiyan berkedip Lin An, haruskah aku menolakmu? Lin An menatap Murong Feiyan dengan iba. Feiyan, kumohon jangan tolak aku, kalau tidak aku akan patah hati. Kata Murong Feiyan, kalau begitu mati saja. Aku janji tidak akan merasakan sakit sedikit pun jika kau mati. Mungkin karena obat emas Yo Wenju memang ajaib, atau mungkin karena luka panah di pantat Lin An tidak serius, orang ini pergi ke Yamen dengan semangat tinggi keesokan harinya. Semua orang mengagumi semangat juangnya yang tinggi. Meskipun keterampilan bela dirinya tidak bagus, semangat juangnya yang kuat sudah cukup untuk dibandingkan dengan kecoa yang tak terkalahkan.